sial lah istilahnya. Istilah Jawanya kalau mau buang sial. Kita harus sadar mungkin tingkah laku, perilaku, dan perbuatan kita sudah menyentuh yang namanya dosa. Lantas apa yang kita lakukan? Istighfar. Dari zaman saya muda dulu, terutama ketika saya masih belajar di sebuah pesantren, saya ini termasuk salah satu orang yang suka dan hobi sowan para kiai, sowan para sesepuh. Sepuh dalam arti keilmuan, sepuh dalam arti amalan, amaliyah. Tujuannya apa? Yang pertama adalah saya berdharma. Saya memberikan salah satu atau sebagian dari tetesan keringat saya, rezeki saya untuk saya haturkan kepada beliau-beliau. Saat itu ketika saya nggak punya uang atau nggak punya rezeki, kadang bawa teman yang sama-sama hobinya sowan kiai, sowan ulama, sowan para sesepuh. Biasanya saya tanya, Kang duit ora Kang? Duwe ning sithik. Kang punya uang enggak Kang? Punya tapi sedikit. Gimana? Terus saya bilang, yuk urunan kita sowan kiai. Ya, tujuan pertama adalah berdharma. Kemudian tujuan selanjutnya adalah minta nasihat. Dan terutama adalah minta amalan, ijazah amalan tertentu yang sesuai dengan kehidupan kami saat itu. Dari banyaknya kiai yang saya sowani, sesepuh yang saya sowani juga, ada banyak inti-inti amalan yang sampai sekarang masih saya pegang. Yang pertama adalah yang saya ingat, ketika engkau sedang galau dengan dunia, maka ucapkanlah la ilaha illallah. Kenapa seperti itu? Ketika kita sedang galau dengan dunia, saat itulah kemelekatan dan keterikatan dengan dunia sangat kuat. Makanya duniawiyah bisa membuat galau jiwa kita, membuat galau hati kita, membuat pusing pikiran kita. Saat itu kita harus sadar bahwa tidak ada yang patut kita sujudi, kita tunduki, kecuali hanya Allah semata. Kita ucapkan dengan lisan, kita ucapkan dengan hati, dan kita ucapkan dengan jiwa kita. Insya Allah fadilahnya luar biasa. Ketika kita kuat kemelekatan dan keterikatan dengan duniawiyah, maka potensi galau dengan dunia itu sangat besar. Makanya harus membuat satu persaksian ulang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tawamkan. Maka lama-lama jiwa kita akan tunduk dan sujud hanya kepada Allah. Kalau jiwa kita tunduk kepada Allah, otomatis kita lepas dari ketundukan dengan hal-hal yang bersifat duniawiyah, dan kita bebas dari kegalauan duniawi. Dengan ridha Allah, kita akan dilepaskan dari kegalauan dunia.
Entah caranya kayak apa. Itu hak prerogatif Allah. Min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang kita tidak sangka-sangka. Kemudian ketika memang berat hidupmu, gelap hidupmu, sulit menghimpit, bahkan seakan-akan engkau tak berdaya dengan situasi dan kondisi itu. Apa yang kita ucap, apa yang perlu kita zikirkan dan kita dawamkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang jadi penolong kita. Cukup Allah yang kita andalkan. Ini kita belajar dari beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau usai perang Badar, dia diancam oleh kafir Quraisy. Hai Muhammad, saat itu kan panggilannya ngoko ya. Kami persiapkan pasukan lebih besar dari ini. Tunggu saatnya nanti. Kanjeng Nabi dalam keadaan capek, sakit habis perang, diancam seperti itu. Masya Allah, luar biasa berat hatinya. Maka yang beliau ucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Begitu juga Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dibakar api oleh Raja Namrud, beliau diikat tak berdaya. Apa yang dia ucapkan? Yang beliau ucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka ketika beliau dimasukkan kepada bara api, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api itu menjadi dingin dan tidak membakar tubuh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ketika kita menghadapi satu keadaan yang memang benar-benar sulit, berat, gelap, rumit, dan kita benar-benar tak berdaya, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insya Allah fadilahnya ada, biiznillah wa biridhaillah, atas izin Allah, atas ridha Allah. Selanjutnya kita berhadapan dengan manusia atau makhluk yang mendolimi kita, mendolimi diri kita, dan kita tak berdaya menghadapi itu. Karena begitu rumitnya kezaliman itu, bacalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah, kecuali milik Allah. Maka kekuatan kezaliman dari makhluk akan tunduk oleh kekuatan Allah. Surati rohayu ningrat lebur tining pangastuti. Kalau jenengan didolimi dan gak bisa apa-apa, baca la haula wala quwata illa billah. Fadilahnya ada, pertolongan Allah dengan izin dan ridhonya, insya Allah akan hadir, datang dari jalan yang kita tidak sangka-sangka pula. Min haitsu la yahtasib. Coba lakukan dan dawamkan. Dawamkan itu maksudnya diulang-ulang sambil diresapi, dihayati dan dijiwai. Selanjutnya ada lagi, hidup kok apes terus, malang terus nasib itu. Ini ada apa ini? Pengapesan kok besar banget.
kita harus sadar bahwa sebetulnya pengapesan itu sebagian besar muncul dari diri kita sendiri. Tingkah laku kita, ucapan kita, perilaku kita, dan akhirnya membuat kita apes. Makanya kita harus sadar dan bikinlah satu persaksian. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami mendolimi diri kami sendiri. Wa ilam taghfir lana, seandainya engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Kalau kita dawamkan bacaan itu, insya Allah kita akan terhindar dari kemalangan, pengapesan dengan izin Allah. Biridha ilah wa biiznillah. Selanjutnya ketika kita lakukan itu kok masih aja pengapesan itu ada. Apa saja nggak selesai-selesai. Pokoknya adanya mengapes terus ya. Sial lah istilahnya. Istilah Jawanya kalau mau buang sial. Kita harus sadar mungkin tingkah laku, perilaku, dan perbuatan kita sudah menyentuh yang namanya dosa. Lantas apa yang kita lakukan? Istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dawamkan. Tujuannya hanya supaya kita diampuni oleh Allah atas dosa-dosa kita. Dan kalau Allah meridhoi, Allah mengizinkan, dosa kita akan dibersihkan. Dan akhirnya efek dosa itu pun akan dihapuskan oleh Allah, termasuk efek-efek yang bersifat duniawiyah. Tuh. Jadi amalan itu walaupun sederhana, subhanallah, ketika saya lakukan, masya Allah, luar biasa. Kemudian perbanyaklah sholawat, karena sholawat itu hubungan antara Nurullah dan Nur Muhammad. Aku Tuhan dan aku Nur Muhammad. Nurullah itu kun, Nur Muhammad itu fayakun. Bergabung menjadi sallallahu alaihi Muhammad. Itu efeknya adalah pengkabulan. Karena innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Insya Allah dengan kun fayakunnya Allah terkabullah hajat-hajat kita. Makanya banyak para ulama, para kiai, para sesepuh mengajarkan kalau ingin terkabul doamu, banyaklah baca sholawat, termasuk sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan terkabullah doa-doa yang engkau panjatkan. Maka akan terkabulkanlah semua atau sebagian besar kesemogaan yang kita harapkan. Ada lagi satu amalan benteng gaib. Kalau ini berhubungan dengan hal-hal yang bersifat supranatural. Tapi intinya adalah pendawaman, penjiwaan, penghayatan, dan peresapan.
ketika engkau berhubungan dengan hal-hal yang bersifat daya-daya negatif, daya-daya gaib yang negatif, maka bacalah Allahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, berhubungan dengan pagar gaib ini, ada satu amalan dari Mbah Yai saya ketika saya masih di pondok. Habis sholat 5 waktu atau sebelum tidur, itu membaca pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, selanjutnya ayat kursi. Sekali-sekali. Setelah itu kita baca, kita hembuskan di telapak tangan kita. Kemudian kita usap di wajah, kepala, dan badan kita. Insya Allah itu akan membentengi kita. Biiznillah, biridhoillah. Kita saat ini kita bicara fadilah. Jadi ini tidak akan melepaskan kita dari tauhid. Itu adalah sebagian dari amalan-amalan yang saya ringkas ketika saya sowan-sowan kepada para yai. Dan banyak amalan-amalan itu. Saya pernah juga disuruh baca selama 41 hari itu cuman baca Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kenapa dibaca? Saat itu saya sedang menghadapi satu keadaan yang memang berat. Kita tahulah yang namanya anak muda, cita-citanya kan kayak gitu. Ya, saat itu wajanan alhamdulillah sauka-ukai. Nah, bacalah alhamdulillah atau alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Insya Allah biridhoillah engkau akan menghadapi atau mendapatkan satu kenyataan di dalam dirimu yang membuat engkau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin.